Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun keberadaan saudara pada saat ini, baik di rumah maupun di hostel, ataupun yang saat ini yang ada yang sedang bekerja. Tetapi saudara, biarlah di kesempatan hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita beribadah lewat Zoom, lewat online, tetapi saudara biarlah iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua, yaitu yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kami datang
Tuhan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan dengan kerinduan kita, ku sembahkan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan. Haleluya, Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Haleluya, Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu, Yesus. Kami rindu Roh Kudus-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Biarlah Engkau melawat setiap hati kami, Tuhan, dimanapun keberadaan kami saat ini, Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam hati kami, Yesus. Biarlah Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, Yesus.
Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang termulia. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang maha besar Tuhan Yesus. Namamu termulia. Haleluya Yesus. Haleluya, segala pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar. Amin Tuhan. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Yesus, segala kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Di kesempatan hari ini Yesus, kami sangat bersyukur Bapa, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami saat ini beribadah lewat online, lewat Zoom ya Bapa, tapi kami akan percaya tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati jaringan ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau melawat setiap hati kami. Biarlah Yesus, Engkau yang mendengarkan kerinduan kami ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, lawatan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya saudara, bahwa mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Biarlah pemulihan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita saudara. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sekaranglah waktu pemulihan, mujizat besar terus dinyatakan. Kuasa yang dahsyat telah dicurahkan, seperti sungai yang deras mengalir. Oh, oh, oh. Kaulah Tuhan Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan yang awal dan akhir. Kemenangan besar sudah Kau beri, janji Tuhan pasti digenapi. Sorak-sorak
dicurahkan seperti sungai yang deras mengalir. Oh, 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 Kaulah Tuhan Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan yang awal dan akhir. Kemenangan besar sudah Kau beri, janji Tuhan pastikan digenapi. Katakan, sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Amin. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Haleluya saudara. Bahwa kita bersuka cita untuk Tuhan, amin. Bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat telah dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya saudara. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita angkat sekali lagi dan saudara, kasih Tuhan tak berkesudahan, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, biarlah iman kita tidak teguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bahwa Engkau Tuhan, dengan darah-Mu Engkau menebus kami Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan Engkau telah menyembuhkan kami. Haleluya. Ajar
kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Bapa dengan kebenaran firman Tuhan melawat setiap hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah marifat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupannya Bapa. Biarlah Bapa lewat hamba-Mu Engkau berkata-kata ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan ini merupakan minggu pertama ya di bulan yang kedua, dan tentunya kita akan mengadakan perjamuan kudus setelah firman Tuhan di saat pagi hari ini. Ya saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, ya dunia sekali lagi seperti yang saya katakan saudara, dunia semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin suka. Namun satu hal yang kita yakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa terus hadir dengan setiap kehidupan kita. Bahkan Allah kita adalah Allah yang setia. Di saat kita berseru memanggil namanya, Dia adalah Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara di rumah masing-masing, dan saya akan bacakan bagi saudara di saat pagi menjelang siang hari ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah puji Tuhan, saudara, kalau kita melihat ini merupakan kisah di mana ketika Yesus telah bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ada pada waktu itu. Ya, jadi ketika Yesus bangkit lebih kurang 40 hari ada di muka bumi sebelum dia terangkat ke surga. Dan selama 40 hari Yesus berada di muka bumi, ini merupakan momen yang dipakai oleh Yesus untuk merefresh kembali, untuk mengingatkan kembali, untuk meneguhkan kembali khususnya kepada murid-murid agar supaya mereka tetap kuat karena Yesus akan naik ke surga. Dan kalau kita melihat dalam kisah ini, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19, bagaimana terjadi satu interaksi atau satu dialog antara Petrus dan pribadi Yesus. Di mana kalau kita mulai melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau saudara perhatikan, 3 pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh Yesus terhadap pribadi Petrus. Nah, kalau saudara perhatikan pribadi kehidupan Petrus, kalau kita lihat dari sejarahnya ketika dia mengikut Yesus pertama kali, dia adalah seorang nelayan, saudara. Ya, dia memiliki saudara yang namanya Andreas. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ketika Petrus dan murid-murid yang lain mengikut Yesus, lebih kurang 3,5 tahun Yesus berada di muka bumi untuk melayani, memberitakan Injil. Kalau saudara perhatikan bahwa Petrus ini merupakan orang yang bergairah, orang yang bersemangat, bahkan orang yang selalu ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang betul-betul membela Tuhan, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar perkataannya tetapi dengan tindakannya. Bahkan bagaimana ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap dan dihukum mati, wah dia langsung pasang dada, saudara, ya. Dia langsung, wah tidak boleh ada yang menangkap Yesus, saya akan maju dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana bahwa Petrus ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa benar-benar dia adalah orang yang mengasihi Yesus. Tapi kalau kita lihat kisah di mana ketika Yesus ditangkap, mereka mulai menyangkal. Petrus menyangkal Yesus. Yang dahulunya dia adalah orang yang bersemangat, orang yang agresif, orang yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang betul-betul mengasihi Yesus. Tetapi kasih yang dilontarkan oleh Petrus adalah kasih yang berbeda. Karena kalau saudara perhatikan dari pembacaan ini, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19, bagaimana Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang dipakai oleh Yesus ini adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Benar-benar kasih yang merelakan segala-galanya demi untuk apa yang dia yakini, untuk Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan jawaban Petrus, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika Yesus menawarkan agape, kasih Allah yang tidak menuntut balas, Yesus bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Tetapi jawab Petrus, aku Philea. Ya, aku Philea, hanya sekedar kasih persaudaraan. Kalau namanya berbicara tentang kasih persaudaraan,
Ya bisa saja hari ini moodnya oke-oke, bisa saja enggak. Saudara. Tetapi kalau kita lihat pertanyaan ini kembali dalam kehidupan Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Tetapi Petrus belum bisa mencapai kasih yang dimiliki oleh Allah. Karena dia belum mengalami pribadi itu. Siapa dia menjawab kepada Tuhan, aku Pilea dengan engkau. Sehingga apa? Pertanyaan yang ketiga, Allah menurunkan standar kasihnya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, Simon anak Yohanes, apakah engkau Pilea dengan aku? Akhirnya di situ dikatakan apa? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi, aku Pilea dengan engkau. Dia belum mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Ketika pertanyaan ini datang dalam setiap kehidupan saya dan saudara, apakah kita betul-betul agape dengan Allah? Allah yang kita sembah, mengasihi Tuhan. Atau hanya sekedar ya kita mengasihi Tuhan ketika Allah memberkati kita, ketika Allah menyatakan kuasanya dan mujizatnya sehingga kita bisa mengasihi, tetapi dalam keadaan susah kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Yang dahulunya kalau kita lihat perjalanan kehidupan Petrus, wow, satu karakter pribadi yang sangat luar biasa. Saya bisa katakan sangat luar biasa, kenapa? Karena dia rela selalu maju paling depan, ya ingin membela Yesus, ya ingin seolah-olah menjadi bodyguardnya Tuhan, ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mengasihi. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara, bahwa pengenalan kita kepada Tuhan akan menentukan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar engkau banyak melayani baru engkau sudah mengasihi Tuhan, engkau telah kenal pribadi Tuhan. Oh no, belum tentu sudah. Bahkan ketika engkau sudah mulai berkata, wah semua ibadah saya ikuti, dan engkau sudah mulai berkata bahwa ya saya mengasihi Tuhan. Tetapi standar kasih yang kita berikan kepada Tuhan itu kasih apa? Apakah hanya sekedar kasih Pilea atau betul-betul kita adalah Allah, mengasihi Allah dengan kasih agape yang Allah beri dalam setiap kehidupan kita? Pengenalan kita kepada Tuhan akan menentukan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Bukan tergantung seberapa banyak engkau melayani. Bukan hanya sekedar tergantung seberapa banyak engkau khotbah. Bukan hanya tergantung seberapa banyak engkau melayani tamborin, singers, main musik dan lain sebagainya, saudara. Tetapi sejauh mana engkau mengenal pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan. Dan kita lihat kehidupan Petrus adalah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Yang dahulunya dia hanya bisa mampu mengasihi Tuhan dengan kasih Pilea, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, bahkan kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid yang pertama kali ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, disitulah kita melihat Petrus mulai mengasihi Allah dengan kasih agape. Semuanya terbukti dengan kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus pertama dan 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus yang kedua, 2 Petrus. Nah kita lihat di sini kembali bahwa Petrus yang dahulunya tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Tetapi karena kebangkitan Yesus, karena pengenalan dia kepada Tuhan secara pribadi, Yesus tahu setiap kelemahan kita. Yesus tahu setiap kekurangan kita. Tetapi yang dia mau kita terbuka dengan dia. Sebagaimana Petrus ketika Yesus berkata, engkau agape dengan aku gak bisa. Aku hanya bisa Pilea dengan Tuhan. Tuhan tahu kekurangan kita. Oleh karena itu, ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kehidupan yang dialami oleh Petrus. Yang dahulu dia hanya sekedar ya, yang penting saya ikut Tuhan, saya ikut Yesus di mana Yesus pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan, saya ada di situ, saya melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Tetapi sejauh ini, sejauh mana pengenalan kita dengan Tuhan? Mungkin saudara, baik saudara
yang di saat ini bisa berkata bahwa saya adalah orang yang mencintai Tuhan. Tetapi mencintai Tuhan kalau Tuhan memberkati saya. Saya hanya mencintai Tuhan dan ingat Tuhan kalau Tuhan menjawab setiap doa-doa saya. Tetapi dalam situasi kondisi ketika kita alami hari-hari ini masa sulit, masa sukar, apakah cinta kita masih kuat di dalam Tuhan? Yang dahulunya wow, ibadah awal-awal online semua lagi on fire, semangat. Tetapi lama-kelamaan sudah mulai turun, saudara. Dan ini semua dialami oleh gereja. Gereja Tuhan. Ada begitu banyak gereja yang mengalami penurunan, di mana ketika jemaat diajak untuk beribadah, ayo kita mulai beribadah. Mulai luntur cintanya kepada Tuhan. Mulai luntur kasihnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Petrus yang diubahkan oleh Tuhan. Petrus bukanlah orang yang terpelajar. Kalau kita pelajari saudara, dari ke-12 murid Yesus, hanya satu murid Yesus yang bisa dikatakan murid yang terpelajar, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Karena apa saudara? Karena dia dari latar belakang yang berbeda. Sehingga dia dipercayakan oleh Yesus menjadi bendahara atau keuangan yang ada di pelayanan Yesus pada waktu itu. Berbeda dengan Petrus. Petrus hanyalah latar belakang dari seorang nelayan. Dia ikut Tuhan hanya modal dengan percaya diri. Tetapi mulai dari situ Allah tahu kekurangan dia. Allah datang kepada dia. Yesus datang kepada dia. Yesus berbicara kepada dia. Sesuatu diubahkan dalam setiap kehidupan Petrus. Ketika dia terbuka dengan pribadi Yesus. Oh saudara, perhatikan kehidupan Rasul Petrus selama pelayanan Yesus. Tidak ada sesuatu yang wow yang bisa dibanggakan dalam kehidupan Petrus. Dia kelihatannya orang yang sok-sokan, dia hanya termasuk dalam satu daftar dari ke-12 murid Yesus. Tetapi kehidupannya kalau saudara perhatikan, dia belum mengenal pribadi Yesus. Walaupun mereka tidur bersama, mereka berjalan bersama, mereka pelayanan bersama. Tetapi ingat saudara, pengenalan ini perlu. Jadi kita mengenal pribadi Yesus itu bukan hanya sekedar melihat kuasanya, melihat mujizatnya yang dia lakukan sehingga kita terwaw dengan situasi, wah luar biasa ya Tuhan telah mengadakan mujizat yang luar biasa. Tetapi pernahkah saudara ingin mencari tahu keinginan hati pribadi Tuhan dalam hidup? Kebanyakan yang kita mau cari, bagaimana Yesus harus mengajarkan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ingin mencari tahu pribadi Yesus dalam hidup kita, kita mulai sukar, kita mulai sulit. Justru saudara, kalau engkau betul-betul mencintai Tuhan, engkau betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi, engkau akan terus menunjukkan cintamu kepada Tuhan. Situasi kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini. Sekali lagi saudara, jangan sampai cinta kita kendor di hadapan Tuhan. Nah kalau kita lihat dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, dikatakan begini, ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Ini merupakan pengalaman Rasul Petrus sebelum dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tetapi kalau kita lihat di sini dikatakan dari awal ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita. Dalam apa? Dalam oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Rasul Petrus mengalami perubahan bersama dengan Tuhan ketika dia melihat Yesus bangkit.
Bahkan bukan hanya sekedar ketika Yesus bangkit, tetapi bagaimana ketika Yesus mengambil waktu, kesempatan yang indah. Saya yakin dan percaya ini merupakan momen yang tidak pernah terlupakan dalam setiap kehidupan Petrus pada waktu itu. Kenapa saudara? Karena kalau saudara lihat dari kisah yang dicatat oleh Injil, Yesus hanya dengan Petrus mengalami satu chemistry yang berbeda, saudara. Bagaimana Yesus datang kepada Yohanes, kepada Petrus, dan mulai mereka berkata-kata. Pertanyaan ini tidak dilontarkan kepada murid-murid yang lain, tetapi pertanyaan ini hanya datang kepada Petrus. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan Petrus. Allah tahu, Yesus tahu kekurangan dari Petrus. Dan Yesus tidak mau Petrus hidup di dalam kekurangan itu. Oleh karena itu, bagaimana ketika perjumpaan yang indah itu terjadi, Petrus diubah. Dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus diubah. Ketika dia melakukan segala sesuatu bukan karena dia merasa hebat, bukan karena dia merasa kuat, tetapi dia mengalami cinta Tuhan dalam hidup. Kalau yang dahulunya dia ingin menunjukkan kehebatannya, dia ingin menunjukkan kekuatannya bahwa dia hebat, dia bisa jaga Yesus, dia bisa ikut Yesus, bisa bela Yesus. Tapi sesuatu berubah ketika Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus membuat hidup Petrus diubah. Dia melakukan segala sesuatu karena dia merasakan betapa besar cinta Yesus dalam setiap kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tentu memiliki masa lalu yang berbeda satu dengan yang lain. Atau mungkin hari-hari ini saudara mulai berkata, ya saya kan sudah melayani Tuhan, itu lebih dari cukup. Saya bilang belum cukup. Ketika engkau tidak mengenal pribadi Yesus dalam setiap kehidupan. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenal pribadi Yesus? Banyak cara, saudara. Saudara belajar mendisiplinkan diri, engkau datang beribadah, engkau mulai baca firman Tuhan. Engkau akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup. Ketika engkau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidupmu, maka disitulah terletak cintamu seberapa besar kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini pengalaman pribadi Petrus yang dahulunya hanya seorang nelayan, tapi karena ilham Roh Kudus dia bisa mencatat surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Latar belakang yang mungkin berbeda dengan rasul-rasul yang lain, berbeda dengan Yohanes, berbeda dengan Paulus. Tetapi kita lihat di sini, lewat pengalaman pribadi yang dialami oleh Petrus yang diubahkan oleh Tuhan. Pertobatan itu bukan hanya sekedar pengalaman yang engkau alami pada bulan yang lalu, pada tahun yang lalu, pada berapa tahun yang lalu. Mungkin kalau saudara ditanya, kapan saudara bertobat? Saya bertobat itu 3 tahun lalu, saya bertobat 5 tahun lalu, saya bertobat 10 tahun lalu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, hari ini saudara masih adakah sikap pertobatan itu? Atau sudah berubah? Kita lihat kehidupan Rasul Petrus. Walaupun kita tahu di akhir hidupnya, dia harus mati syahid, dia harus mati disalib terbalik. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi kita lihat bahwa ketika dia diubah, dia mengalami kasih Tuhan. Dia sanggup mengasihi Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tapi sekali lagi karena dia alami kasih Tuhan dalam hidupnya. Hari-hari ini saudara, dalam situasi kondisi yang kita alami, sejauh mana kita betul-betul mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan ini datang dalam kehidupan saya dan saudara. Sejauh ini, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar, ya selagi masih masa PKP ya udah, gak usah beribadah lah, nanti kalau gereja sudah buka baru saya datang beribadah kepada Tuhan. Engkau tidak pernah menunjukkan cintamu kepada Tuhan. Ketika engkau hanya sekedar, yang penting dilihat gembala, yang penting dilihat oleh ibu gembala, saya datang beribadah, join online, video ditutup dan lain sebagainya, yang penting janji saya ikut ibadah. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau betul-betul engkau mengasihi Tuhan, engkau akan merelakan segala sesuatu, baik waktumu,
baik situasi kondisi yang engkau alami, untuk engkau mencari Tuhan. Oleh karena itu, di hari-hari ini, kuatkanlah cintamu kepada Tuhan. Kuatkanlah kasihmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia adalah Allah yang telah membuktikan cintanya, kasih agapenya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kasih yang tidak menuntut balas. Allah yang rela memberikan anaknya untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Tapi bagaimana respon kita? Apakah respon kita masih sama seperti Petrus yang hanya bisa mengasihi dengan kasih filea dan sulit untuk mengasihi dengan kasih agape kepada Tuhan? Ingat saudara, mulai hari ini kita mulai belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Engkau lakukan segala sesuatu bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kuat, tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Bahkan ketika engkau bergabung di saat siang hari ini merupakan bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Bukan karena yang penting supaya nanti gembala lihat, om lihat saya hadir, tetapi benar-benar karena engkau mengasihi Tuhan. Teruslah belajar mengenal pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Hosea mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kebinasaan itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Yang kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ketika kita susah, kita datang kepada Dia, kita berdoa dan kita minta. Kalau Tuhan gak jawab, kita mulai ngomel, Tuhan gak baik, Tuhan gak sayang, ya. Tuhan gak adil. Tetapi sejauh ini, seberapa besar sesuatu yang kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menunjukkan aja untuk mengasihi Tuhan aja gak pernah, nuntut sama Tuhan banyak, saudara. Ini kekristenan yang kita alami hari-hari ini. Ya. Mau tunjukkan kepada Tuhan aja kurang. Terus mau nuntut Tuhan banyak. Tetapi sekali lagi, karena Allah mengasihi kehidupan kita dengan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Oleh karena itu kita lihat dari kehidupan pribadi Petrus. Dia adalah orang yang melayani Tuhan. Tetapi kita lihat pribadi Petrus adalah pribadi yang belum diubahkan ketika dia mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Buktinya apa? Dia bisa menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sekali lagi, lewat kuasa kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi secara spesial dia datang kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dan kita lihat di sini, hidup Petrus diubah. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam surat 1 Petrus dan 2 Petrus, bagaimana dia bisa mengungkapkan bahwa dia agape dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Yang awalnya gak bisa, tetapi ketika Roh Kudus penuhi dalam setiap kehidupan. Bahkan ketika dia tahu bahwa ketika dia memberitakan Injil, nyawa yang menjadi taruhannya, dia harus disalib. Tetapi dia tidak menolak, dia tidak menyangkal Yesus. Yang dahulunya dia bisa menyangkal, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengenalan dia secara pribadi dengan Tuhan, membuat dia mengerti pribadi Tuhan dalam setiap kehidupannya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan saudara di saat siang hari. Mari lewat kehidupan Petrus kita bisa belajar bahwa seberapa banyak engkau melayani Tuhan, seberapa banyak engkau lakukan untuk Tuhan. Kalau itu bukan didasari dengan kasih agape kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena yang ditunjukkan adalah kekuatan kita. Tapi kalau engkau mengalami kasih Tuhan, mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, engkau mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Bahkan dari setiap apa yang engkau lakukan, engkau tidak akan pernah menuntut balas. Tuhan, saya telah berbuat lebih, saya sudah melayani, Tuhan harus berkati saya. Tidak, saudara. Kasih agape bukan seperti itu. Tetapi kasih agape bagaimana kita menunjukkan kita benar-benar mengasihi Tuhan tanpa mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Karena cukup kasih karunia bagi kehidupan kita. Kau masih bisa bernafas, kau masih bisa bergerak, kau masih bisa bekerja. Ini bukti karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu mari kita mulai melihat kehidupan kita hari-hari. Apakah yang kita lakukan selama ini untuk Tuhan hanya sekedar kasih karunia atau untuk kita mengasihi Tuhan? Kenapa? Kalau engkau hanya mampu bisa mengasihi Tuhan dengan kasih filea, maka
kesungutan dalam hidup. Oh ibadah lagi, oh pelayanan ini lagi, oh seperti ini lagi. Tetapi kalau engkau memiliki kasih agape dalam setiap kehidupan, kasih yang tidak menuntut balas, engkau mampu berkata, saya lakukan semuanya ini karena saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Dialah Allah yang rela menjadi manusia untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Mati di atas kayu salib. Tetapi pengharapan kita, Dia Allah yang telah bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Dan satu pengharapan kita, Dia akan datang kali yang kedua untuk setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus di saat siang hari. Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus saudara. Sambil kita akan satu pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Dia berbicara tentang kehidupan Petrus. Selama 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi. Kalau mau lihat dari rekod, Petrus adalah termasuk murid yang setia dengan Yesus. Tetapi yang Allah inginkan, yang Yesus inginkan, kesetiaan itu didasari dengan kasih agape kepada Allah. Mereka melakukannya karena kasih filia. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika Yesus ditangkap, mereka meninggalkan Yesus. Karena mereka tidak mampu mengasihi Yesus dengan kasih agape. Tapi ketika karya keselamatan itu dikerjakan, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bertemu dengan murid-murid. Dia ingin meneguhkan kembali bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan kasih agape, bukan kasih filia. Sehingga apa yang terjadi? Sebagian besar murid-murid Yesus, termasuk Petrus di dalam, mereka mati syahid. Karena ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Konsep pelayanan yang salah yang selama ini mereka lakukan bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun diubahkan lewat kuasa kebangkitan Yesus, sehingga mereka mampu untuk tidak menyangkal Yesus. Mereka mampu untuk terus mengasihi Yesus dengan kasih agape. Yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, hal yang sama kita alami hari-hari ini. Keadaan yang sulit, keadaan yang sulit, tapi masih mampukah kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Atau hanya sekedar dengan kasih filia?
Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan kasih fileo, engkau cepat kecewa ketika engkau ada masalah. Engkau cepat kecewa ketika engkau ada pergumulan. Tapi kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan dengan kasih agape, situasi kondisi apapun yang engkau alami, engkau tetap berkata, aku mengasihi Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya cinta Yesus dalam hidupku. Sekalipun masalah terus ini berganti datang dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan pekerjaan saya, pergaulan saya, dalam pelayanan saya, tetapi tetap saya ingin berkata, saya mencintai Tuhan. Saudaraku, dimanapun kau berada, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari engkau angkat roti di atas tangan kanan. Roti yang merupakan lambang dari tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang dicabut-cabut, yang dipecah-pecahkan untuk kehidupan saya dan saudara. Ini bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan. Di setiap awal bulan, minggu pertama, tapi kita percaya bahwa di dalam perjamuan Tuhan ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekalipun saudara yang ada di rumah, saudara yang tergabung lewat FB, saudara yang tergabung lewat Zoom, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus di saat pagi hari. Kita mau mengingat betapa besar cinta Tuhan yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Itu semua karena Dia lakukan, karena cintanya, karena kasih Allah yang tidak menuntut balas dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang dari tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam setiap kehidupan kami. Kita terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur di atas tangan kanan kita. Anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus, darah perjanjian, darah yang dimeteraikan untuk kehidupan saya dan saudara. Lewat darah Yesus kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Di dalam darah Yesus ada kuasa yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, bahkan yang beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlampau besar cintamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang senantiasa terus menunjukkan kasih setianya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah lama, biarlah. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami di saat siang hari. Baik kami yang ada di rumah kami. Oh Tuhan, kami tahu kuasa-Mu dinyatakan. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang susah dihiburkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang mengalami pergumulan masalah hidup ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada di saat siang hari ini,
Ketika kami membuka hati kami untuk Allah bekerja, di sini kami boleh merasakan kuasa-Mu dinyatakan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk kami terus mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar itu tanah bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat kesempatan yang indah di saat siang hari. Kami bisa menikmati perjamuan Tuhan. Teruslah ada bersama-sama dengan kami. Di situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Biarlah kami terus melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga bagi saudara yang dikasih Tuhan yang sudah bergabung baik di via Zoom maupun di Facebook Live. Biarlah kiranya terus kasih agape ada di dalam kita sehingga kita tidak ada alasan untuk jauh dari Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini kita ada semua karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan hari ini juga saudara kasih Tuhan, di siang hari ini saya akan sampaikan pengumuman di sepanjang minggu ini saudara, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu kita akan melakukan ibadah secara online. Ya, hari Selasa diadakan ibadah keluarga, hari Rabu ada pendalaman Alkitab, dan juga hari Kamis kita bisa bergabung bersama-sama dengan FKUKI. Ya, kita bisa beribadah baik lewat Facebook, Instagram dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, jikalau saudara ingin mengetahui lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Bapak Gembala. Dan juga hari Jumat kita ada doa puasa dan malamnya kita akan mengadakan doa lewat via Zoom saudara. Dan hari Sabtu worship night dan hari Minggu kita kembali seperti ini. Kita lakukan ibadah secara online. Saya percaya bahwa kasih kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Saudara yang kasih Tuhan, mari tetaplah terus mengandalkan Tuhan. Dan saudara, untuk persembahan kasih dan juga perpuluhan saudara bisa transfer ya, baik lewat saudari Fitra maupun Bapak Gembala. Saudara, mari kita berikan persembahan kasih kita, sukarela kita, sukacita kita kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah ketika kita menghadap Tuhan, jangan dengan tangan yang kosong saudara. Mari berikan dengan sukacita untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir, tetap senantiasa jaga kesehatan, tetap terus kita saling mendoakan satu dengan yang lain, tetap jaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita di saat siang hari ini, diingatkan bagi seluruh jemaat yang berbeban untuk membantu lewat sembako yang ada yang akan kita salurkan nanti. Ya, saudara bisa menghubungi ketua-ketua komsel yang ada, dan atau bisa juga menghubungi langsung Bapak Gembala untuk nanti kita akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, baik itu Maggi, baik itu gula, baik itu tepung dan beras dan lain sebagainya. Saudara, kita akan bantu ya, karena melihat situasi kondisi yang hari-hari ini semakin hari semakin sulit. Dan biarlah saudara memberi dengan sukacita, dengan sukarela, jangan karena terpaksa. Karena saya kira percaya ketika saudara merasa terbeban, saudara mengasihi saudara-saudara yang lain yang berkekurangan, di situ berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
yakin dan percaya seberapa banyak kami yang mengikuti ibadah di saat siang hari ini. Baik kami yang tergabung dalam FB Live maupun Zoom di saat siang hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Karena mau berdoa di sepanjang minggu ini, keberadaan umat-umatmu hamba taruh dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk rumah mereka dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Maka juga Tuhan kami berdoa untuk negeri Malaysia di mana kami tinggal. Biarlah anugerah Tuhan Engkau senantiasa terus curahkan di negeri Malaysia. Berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Berikan kekuatan dan hikmat yang datang daripada Engkau. Dan kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam frontliner yang ada. Tuhan tolong. Kau yang senantiasa berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Maka juga Tuhan kami berdoa, biar Kau yang senantiasa memberkati tanah, air dan udara negeri Malaysia di mana kami tinggal di saat siang hari ini. Karena kami tahu kesejahteraan negara ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, kami melepaskan berkat, kami melepaskan pemulihan untuk negeri Malaysia di dalam nama Yesus. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk negeri Indonesia. Di sana ada keluarga kami, ada orang tua kami, ada saudara-saudara kami. Biarlah juga pemulihan yang sama Engkau senantiasa terus kerjakan di negeri Indonesia. Bahkan berkati keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia. Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Dijauhkan segala kuasa gelap, niat orang jahat, mara, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit kami. Allah tolak semua itu dalam nama Yesus. Perlindungan Allah senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan keluarga kami. Biar kami terus melihat dan mendengar bahwa keluarga kami dalam pemeliharaan Allah. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami berikan. Bahkan kami yang telah mengembalikan milik Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan atas setiap kehidupan umat-umat. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun kami yakin dan percaya penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa ada menyertai setiap kehidupan kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, mari kau angkat tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal menyertai, memberkati hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.